Shalom. Renungan kali ini berjudul Asal-usul kita, umat keturunan Adam, bagian 3, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Allah dikonfrontasi oleh pemberontakan makhluk-makhluk malaikat, makhluk-makhluk dengan kecantikan, kekuatan, dan kecerdasan luar biasa. Bagaimana Allah merespons? Apakah Ia menciptakan penghuni surgawi lain yang lebih agung, makhluk-makhluk dengan kecantikan, kekuatan, dan kecerdasan lebih besar? Sudah pasti Ia bisa melakukan itu jika Ia menghendaki. Namun Ia melakukan yang berlawanan. Ia menjangkau ke bawah dan tidak ke atas. Ia menciptakan umat baru dari sumber terendah yang ada, dari bumi. Nama makhluk yang Ia ciptakan, Adam. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani, Adamah, yang berarti bumi. Umat Adam adalah umat bumi. Namun pengungkapan pewahyuan kitab suci membuat jelas Allah merencanakan umat Adam untuk satu tujuan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Penting untuk disadari bahwa penciptaan Adam dan umat Adam bagian dari respons Allah terhadap pemberontakan Satan. Dalam arti, umat baru ini dirancang untuk memenuhi tujuan di mana Satan jatuh. Ini satu alasan kenapa Satan menentang umat kita dengan kebencian yang begitu intens. Ia melihat kita sebagai mereka yang akan menggantikannya dan masuk ke dalam tujuan yang ia gagal capai. Apa tujuan itu? Untuk mengerti tujuan kita harus terlebih dahulu mengerti asal-usul kita. Bagaimana dan kenapa kemanusiaan diciptakan. Asal-usul kita dan tujuan kita diungkapkan dalam pasal-pasal pembukaan kitab Kejadian. Ayat pembukaan Kejadian menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit, heavens, jamak, dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Lebih jauh dalam Kejadian 1 ayat 26-27, digambarkan penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita perlu meletakkan penciptaan manusia dengan latar belakang historikal sepanjang periode-periode waktu yang lama sekali. Allah bekerja sesuai sistem kronologikal yang Ia sendiri rencanakan. Penting untuk mengetahui di mana kita saat ini dalam kronologi Allah. Mengenai kedatangan Yesus kembali ke bumi, dikatakan pada kita dalam Ibrani 9 ayat 26, tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ini mengindikasi kedatangan Yesus kembali ke bumi adalah kulminasi atau puncak program Allah sepanjang periode yang digambarkan sebagai zaman-zaman. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Paulus berkata, semua hal-hal ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Gereja Perjanjian Baru sudah pasti mengerti bahwa itu mengarah pada klimaks tujuan-tujuan ilahi yang sudah mulai sejak zaman-zaman sebelumnya. Ayat-ayat kitab suci ini mengindikasi kedatangan Yesus dan didirikannya gereja sebagai peristiwa-peristiwa akhir yang akan menutup periode yang digambarkan sebagai zaman-zaman. Bagaimana kita menginterpretasi frasa zaman? Dalam Mazmur 90 ayat 4,
Pemazmur berbicara kepada Allah dan berkata, "Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Dalam kultur Alkitab, periode 12 jam dibagi menjadi 3 giliran jaga, masing-masing 4 jam. Dengan kata lain, 1000 tahun sama dengan 4 jam. 24 jam per hari sama dengan 6000 tahun. Maka kita melihat peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 2 dan kulminasi aktivitas ilahi yang sudah berlangsung sebelumnya sepanjang periode waktu yang jauh lebih lama daripada kapasitas pikiran terbatas kita untuk mengerti. Dengan ini di pikiran, kita kembali pada ayat-ayat pembukaan kitab Kejadian. Seperti kita sudah lihat, ayat pertama menggambarkan awal penciptaan, dan bagian pertama dari ayat kedua menggambarkan kondisi di bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu bagaimana kedua dari ayat 2 berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Penekanannya pada kegelapan dan air. Dari Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Dan seterusnya sejauh Kejadian 2 ayat 7. Dan Tuhan Allah membentuk manusia. Temanya bukan awal penciptaan, namun restorasi. Bahan materialnya sudah ada di sana. Sederhananya, harus dibuat dan dibentuk kembali. Selain proses diciptakan kembali, memenuhi bumi dengan makhluk-makhluk air dan hal-hal hidup lain, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh kehilangan aplikasi proses kreatif ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ciptaan baru dalam Kristus ini adalah pekerjaan restorasi. Ketika kita datang pada Kristus sebagai orang berdosa, seluruh kepribadian kita tidak dihilangkan. Allah tidak membawa sesuatu yang baru secara total. Sebaliknya, Ia menggunakan kekuatan-kekuatan untuk merestorasi kita, memperbaharui kita, dan pada akhirnya membawa keluar dari kita sesuatu yang sama sekali baru, lengkap sempurna. Karenanya, pekerjaan restorasi yang digambarkan dalam Kejadian 1 dan 2 sangat relevan dan dapat diaplikasi pada ciptaan baru dalam Kristus. Itu satu alasan kenapa kitab suci mencatatnya dengan detail. Beberapa aspek penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 2 direproduksi dalam merestorasi orang berdosa ketika ia datang pada Kristus. Dunia atau bumi seperti digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 2 dalam keadaan berantakan, chaos. Begitu pula ketika kita datang pada Yesus sebagai orang berdosa. Kita mungkin tahu atau mungkin tidak tahu, namun kita dalam keadaan berantakan, chaos. Tidak hanya kita berantakan, namun seperti bumi dalam Kejadian 1 ayat 2, kita dalam kegelapan. Sementara kita dalam gelap, kita tidak bisa melihat keadaan sebenarnya. Ini kondisi bumi dan kondisi individual orang berdosa. Ada 2 agen restorasi dalam ciptaan baru. Dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang, dan dalam Kejadian 1 ayat 3, Allah berbicara dan firman-Nya menghasilkan. Dengan kesatuan firman dan roh, penciptaan dan penciptaan kembali terjadi. Apa yang terjadi ketika orang berdosa bertobat? Roh Allah menggerakkan hati orang berdosa itu, dan ia menerima firman Allah yang diproklamirkan.
Dengan roh dan firman, proses diciptakan kembali atau restorasi dalam Kristus terjadi. Produk pertama dari kesatuan roh dan firman bekerja sama adalah terang. Setelah itu, Allah bekerja dalam terang. Hal pertama yang terjadi ketika orang berdosa datang pada Kristus, ia melihat hal-hal dan dirinya sendiri dalam keadaan sebenarnya. Dari titik itu Allah terus bekerja dalam hidupnya dengan terang. Selanjutnya, ada proses pemisahan dan pemurnian, pembedaan dan multiplikasi. Banyak bidang ditangani berturut-turut. Kadang-kadang kita sampai tahap di mana kita berpikir, sekarang saya sudah benar-benar selesai. Allah sudah menangani semuanya. Betul, di titik ini bidang baru dalam hidup kita disingkapkan dan dibawa pada terang oleh Roh Allah, dan lalu ia mulai menangani bidang itu. Ini cara Allah bekerja dalam restorasi yang digambarkan dalam Kejadian 1. Ia bekerja secara bertahap. Pertama air, lalu bumi, lalu tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, burung-burung, lalu binatang-binatang, dan seterusnya. Terakhir, kita sampai pada klimaks proses kreatif, penciptaan manusia. Penciptaan manusia memberi kita pewahyuan mengenai Allah. Ada pluralitas dalam Allah. Lalu Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Kata Allah, Elohim, adalah bentuk jamak. Ini sesuai dengan bahasa yang Allah gunakan di sini mengenai dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah jamak, namun ia juga satu. Kata Ibrani untuk satu yang digunakan di sini dan diaplikasikan pada Allah adalah echad. Dalam Kejadian 2 ayat 24, kata yang sama, echad, digunakan lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu, echad, daging. Kata yang digunakan di sini, echad, bukan kata kesatuan yang tidak terpisahkan. Yahid, kata Ibrani yang digunakan dalam ayat ini, echad, diaplikasikan untuk perkawinan, menggambarkan ketunggalan dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Dalam pewahyuan Alkitabiah Allah, meski demikian, bukan dua pribadi, melainkan tiga pribadi yang dipersatukan untuk menghasilkan ketunggalan jamak. Kejadian 1 ayat 27 menggambarkan klimaks proses di mana Allah menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah tidak beristirahat dalam proses penciptaan ini sampai ia sudah menghasilkan gambarnya sendiri. Dalam penciptaan baru dalam Kristus, demikian pula, Allah tidak akan beristirahat sampai ia sudah menghasilkan dalam kita gambarnya sendiri. Ini tujuan akhirnya. Dalam Kejadian 2 ayat 7, titel baru yang diberikan pada Allah, Tuhan Allah. Dalam bahasa Ibrani, Allah Yahweh atau Allah Jehovah. Sebagian besar sarjana modern lebih memilih menggunakan Yahweh daripada Jehovah. Namun bentuk manapun yang digunakan, fakta paling penting, ini nama pribadi. Dalam Kejadian 1, kita hanya memiliki nama Allah. Namun dalam Kejadian 2, kita memiliki nama sakral tambahan, Yahweh. Ini signifikan karena Kejadian 1 menggambarkan penciptaan umum, sementara dalam Kejadian 2,
penekanannya pada penciptaan Adam sebagai manusia. Ini membangun hubungan pribadi unik antara Allah, pencipta, dan Adam, makhluk ciptaan. Ada ciri-ciri unik Adam yang membedakannya dengan makhluk lain Allah. Yang paling signifikan adalah metode penciptaan Adam. Tuhan Allah atau Yahweh membentuk manusia dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Kata membentuk biasanya digunakan untuk pembuat bejana tanah liat. Catatan itu menggambarkan bejana tanah liat yang dibentuk dengan terampil menjadi patung paling sempurna yang bumi pernah lihat. Namun hanya bentuk tanah liat yang tak bernyawa sampai Allah mengimpartasi dirinya padanya. Allah, Yahweh, menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk jiwa hidup. Kejadian 2 ayat 7. Dalam Ibrani asli, Kejadian 2 ayat 7 jelas dan dramatik. Dalam bahasa Ibrani, suara kata sering menggambarkan apa yang kata gambarkan. Di mana kitab suci berkata, ia menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Kata Ibrani untuk menghembuskan adalah yipach. Secara fonetis, suara P di tengah disebut plosif atau bunyi konsonan. Dengan kata lain, direproduksi dengan ledakan kecil, napas keluar. Di lain pihak, kata Ibrani, suara serak, chet, ch di akhir yipach, terdiri dari nafas yang dikeluarkan terus-menerus dari tenggorokan. Frasa seluruhnya, yipach, mengindikasi ada nafas yang keluar dengan keras, diikuti aliran udara terus-menerus, bukan desahan lembut. Keluarnya nafas otoritatif ilahi ke dalam kedua lubang hidung dan mulut tanah liat itu menghasilkan jiwa hidup, manusia. Pikirkan mujizat yang digambarkan ini, bahkan dalam alam fisikal. Pikirkan fakta luar biasa tanah liat diubah menjadi bola mata, dan semua organ di dalam tubuh tercipta. Jantung mulai berdetak, darah mulai bersirkulasi. Jika ada dasar logikal untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, inilah. Jika tubuh kita butuh restorasi, tempat yang logikal adalah membawanya kepada satu yang menciptakannya, pencipta tubuh. Itu dasar kuat untuk pelayanan kesembuhan melalui doa. Ia tidak pernah berhenti menciptakan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-7, ketika Yesus bertemu orang yang buta sejak lahir, ia menyembuhkannya dengan cara luar biasa. Ia meludah ke tanah, membuat tanah liat dari air ludah dan mengurapi mata orang buta itu dengan tanah liat. Lalu ia berkata, "Pergi, basuhlah dalam kolam Siloam." Yesus menyembuhkan orang itu dengan banyak cara, namun ia memilih melakukannya dengan cara itu. Kenapa? Orang itu buta sejak lahir. Matanya tidak pernah memiliki penglihatan. Bukan hanya menyembuhkan penyakit, sebenarnya perbuatan kreatif. Yesus memberi perhatian kepada generasinya. Aku masih sama satu yang membuat tanah liat di Taman Eden dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Ketika aku membentuk tanah liat dan aku menghembuskan ke dalamnya, penciptaan terjadi. Ketika Allah menunduk ke bawah di Taman Eden dan meletakkan lubang hidungnya ke lubang hidung tanah liat, bibirnya ke bibir tanah liat, dan mengeluarkan nafasnya, manusia menjadi jiwa yang hidup. Pasal-pasal pembukaan Kejadian mengungkapkan kehidupan pada dua tingkat, roh dan jiwa.
masing-masing diilustrasi jelas dengan kata Ibrani yang digunakan. Kata Ibrani untuk roh adalah ruach, di mana huruf chet menggambarkan keluar terus-menerus tanpa bergantung pada sumber eksternal. Di lain pihak, kata Ibrani untuk jiwa adalah nefesh. Ini menggambarkan kehidupan yang harus menerima sebelum bisa memberi. Nefesh dimulai dengan mengambil nafas dan diikuti dengan melepas nafas yang sudah diterima. Pasal-pasal pembukaan Kejadian mengandung kata-kata dalam bentuk jamak. Ini berlaku untuk kata kehidupan, chaim. Ada dua bentuk kehidupan, kehidupan roh dan kehidupan jiwa. Allah menghembuskan ke dalam lubang hidung Adam nafas kehidupan, chaim, kehidupan dalam semua bentuknya. Metode penciptaan manusia unik. Di sini tidak berbicara tentang membentuk tubuhnya dari tanah liat, namun tentang fakta bahwa Allah menghembuskan kehidupan langsung ke dalamnya. Dengan cara ini, Allah dan manusia berhadapan langsung muka dengan muka. Ini mendemonstrasikan bahwa manusia, dari semua ciptaan di alam semesta, memiliki kapasitas unik untuk akses langsung ke hadirat Allah dan persekutuan terus-menerus dengan Allah. Ini berarti ada sesuatu dalam manusia yang secara unik berhubungan dengan sesuatu dalam Allah. Menggunakan ekspresi dalam satu kata, persekutuan. Tujuan tertinggi Injil adalah membawa manusia kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Ini mengungkapkan hubungan unik antara pasal-pasal pembukaan dan penutupan Alkitab. Klimaks hubungan yang dimulai dalam Kejadian pasal 1 dan 2 digambarkan dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4, yang adalah deskripsi terakhir dalam kitab suci mengenai umat yang ditebus. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Manusia di titik ini sudah dibawa kembali ke dalam persekutuan langsung muka dengan Allah Maha Besar, yang untuknya ia diciptakan. Tujuan-tujuan Allah yang secara temporer digagalkan oleh Satan, pada akhirnya secara sempurna digenapi melalui Yesus Kristus dan pekerjaan penebusannya. Ini membuat hubungan manusia dengan Allah unik dan menentukan. Ia memiliki kapasitas untuk bersekutu dengan Allah tak ada bandingnya, bahkan dibanding malaikat-malaikat. Dalam kekekalan, orang-orang yang ditebus dalam Kristus akan lebih dekat dengan Allah daripada malaikat-malaikat. Satu hal yang paling luar biasa dalam kitab suci adalah bagaimana Allah sendiri prihatin dengan manusia. Pemazmur berkata, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Mazmur 8 ayat 5. Dengan kata lain, kenapa engkau begitu bersusah payah untuk kita manusia? Namun jika kita mengerti kitab suci secara objektif, kita adalah pusat perhatian Allah. Kita biji matanya. Dalam 1 Korintus 3:21, Paulus berkata pada orang-orang Kristen, "Sebab segala sesuatu milikmu, semua di surga dan di bumi milik kita." Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat orang-orang Kristen berbicara dan bertindak seolah-olah mereka tidak penting. Berbicara seperti itu mungkin terdengar rendah hati, namun sebenarnya suatu bentuk ketidakpercayaan. Kita, orang-orang paling penting di alam semesta, bukan karena siapa kita dalam diri kita, namun karena pekerjaan penebusan Kristus
mewakili kita. Dalamnya kita diciptakan untuk hubungan khusus dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 mengungkapkan ada dua aspek kemiripan antara Allah dan manusia. Pertama, ia dibuat menurut gambar atau tselem Allah. Dan kedua, ia dibuat menurut rupa atau dmut Allah. Kata gambar atau tselem menggambarkan bentuk eksternal. Kata Ibrani untuk bayangan dan diterjemahkan bayangan berkali-kali dalam Perjanjian Lama. Menariknya, dalam bentuk kata kerja terulang lagi dalam kata modern Ibrani untuk mengambil gambar foto kita. Selama lebih dari 3.500 tahun, bahasa Ibrani selalu menggunakan kata ini untuk mengacu pada bentuk luar yang kelihatan. Manusia merepresentasi Allah di dalam dan di luar. Dari penampilan luar, ia tampak seperti Allah. Beberapa orang memiliki ide mengenai Allah seperti kabur samar. Mereka tidak bisa membayangkannya dengan bentuk eksternal yang pasti. Namun Alkitab mengungkapkan bahwa Allah memiliki tangan kanan, tangan kiri. Ia memiliki kuping dan mata. Ia memiliki kaki. Ia duduk. Ia berjalan. Ia berdiri. Ia memiliki belakang. Ia memiliki depan. Dalam semua ini, ia seperti kita. Meski demikian, kebenaran yang real bukan Allah seperti kita. Kita seperti Allah. Dalam umat manusia, laki-laki ketimbang perempuan merepresentasi penampilan luar Allah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 7, Paulus menjelaskan, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Penting untuk ditekankan bahwa Paulus di sini berbicara mengenai penampilan fisikal, eksternal, bukan mengenai kodrat spiritual di dalam. Semua ini sampai puncaknya dalam catatan inkarnasi. Allah menjelma dalam pribadi Yesus Kristus. Allah mengambil tempat tinggalnya dalam manusia dan dimanifestasi dalam tubuh daging. Penting tubuh harus tubuh manusia laki-laki. Dengan kata lain, ada sesuatu mengenai manusia laki-laki yang secara spesifik dirancang untuk memanifestasi Allah. Bahkan malaikat-malaikat tidak memiliki fungsi ini untuk menunjukkan kemiripan rupa Allah yang dapat dilihat. Privilege itu disediakan untuk manusia. Ini alasan lain kenapa iblis membenci laki-laki dan melakukan apa saja yang ia bisa untuk mencemarkan gambar Allah dalam manusia. Itu bagaimana Satan bereaksi. Ia tidak bisa menyentuh Allah. Jadi apa yang ia lakukan? Ia mengambil gambar Allah, manusia, dan merobeknya dan menginjaknya. Setiap kali seorang mabok terhuyung-huyung di jalanan, di selokan, dan muntah, di situ iblis menginjak gambar Allah. Dalam arti, ia berkata, "Itu engkau, Allah. Lihat seperti apa gambarmu sekarang. Itu yang aku rasakan mengenaimu. Aku tidak bisa menyentuhmu, namun aku sudah pasti bisa mencemarkan gambarmu." Ada jangka waktu pendek ketika Satan bisa menyentuh Allah. Itu ketika Yesus datang dalam bentuk manusia dan menyerahkan dirinya pada penghakiman Pilatus. Maka Satan bisa melakukan apa yang ia benar-benar ingin lakukan pada Allah dalam pribadi Yesus. Hasilnya penyaliban. Namun pada waktu-waktu lain, Satan dibatasi melakukan yang terburuk
pada umat manusia yang dibuat untuk menunjukkan gambar Allah. Mari kita pelajari mut, kata Ibrani lain yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 26 untuk menggambarkan kemiripan manusia dengan Allah. Mut, term yang lebih umum daripada tselem, tidak mengacu pada penampilan luar, namun pada seluruh pribadi manusia. Sudah kita tunjukkan bahwa ada 3 kesatuan dalam Allah. Ada 3 kesatuan yang sama dalam manusia. 3 elemen dari keberadaannya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berdoa untuk orang-orang Kristen Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengudusan sempurna terdiri dari semua 3 elemen, roh, jiwa, dan tubuh. Roh dihembuskan ke dalam manusia saat penciptaan oleh pencipta. Tubuhnya dibentuk dari tanah liat, dari tanah. Kesatuan roh dari atas dan tanah liat dari bawah menghasilkan jiwa. Jiwa adalah ego individual dalam setiap dari kita. Jiwa bisa berkata, saya akan atau saya tidak akan. Elemen pembuat keputusan dalam kepribadian kita. Jiwa mengoperasikan kemudi yang mengarahkan jalan kita melalui hidup. Dalam Yakobus 3 ayat 1-5 diungkapkan bahwa kemudinya lidah. Keselamatan datang pada jiwa yang membuat keputusan benar dalam merespons pada Injil dan mengikutinya terus dengan gaya hidup yang tepat. Kesatuan Allah pencipta dengan tubuh kedagingan menghasilkan manusia baru. Manusia baru ini makhluk moral, tidak seperti binatang. Ia tahu perbedaan benar dan salah, antara baik dan jahat. Manusia diciptakan dengan hati nurani yang mengatakan padanya hal-hal tertentu benar dan hal-hal tertentu salah. Beberapa orang hari ini menganut moralitas baru yang sebenarnya sama tuanya dengan Taman Eden. Dalam setiap generasi, Satan mencoba mengaburkan perbedaan antara benar dan salah, antara baik dan jahat. Faktanya, manusia tetap memiliki rasa moral. Ia tidak bisa lepas darinya. Apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa lolos dari fakta bahwa ia tahu ada benar dan ia tahu ada salah. Ciri perbedaan lain dari manusia, ia memiliki kemampuan terbatas dari Allah untuk menciptakan. Ini didemonstrasikan dalam banyak cara. Manusia bisa membuat rencana, memasang dan menjalankan. Dengan kata lain, manusia memiliki kemampuan kreatif yang binatang lebih rendah tidak memiliki. Kemampuan untuk merubah dan mengembangkan hanya ada pada manusia. Dalam semua bidang kepribadiannya, spiritual, moral, dan intelektual, elemen-elemen dalam manusia sama uniknya dengan elemen-elemen dalam Allah. Amin.